Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan, para peserta training teknisi ponsel online LPK Quantum Telekomunikasi Semarang. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari balak serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Allah. Baik, pada kesempatan hari ini kita membahas mengenai pengenalan alat dan bahan perbaikan ponsel. Jadi apa aja sih yang dibutuhkan dalam servis handphone gitu. Ini penting. Jadi di tahap awal kemarin kita setelah perkenalan, kemudian bagaimana bisnis servis handphone ini, kemudian nah hari ini kita pengenalan alat dan bahan. Besok langsung praktek. Ya, besok langsung praktek. Jadi akan saya ubah ini, akan saya ubah susunan materinya sehingga berbeda dengan periode sebelumnya. Baik kawan-kawan sekalian, tidak pakai lama ya, tidak pakai lama, kita bahas saja langsung. Jadi dalam servis itu kita pisahkan menjadi dua kelompok alat, ya, dua kelompok alat. Yang pertama, alat yang kita pakai atau kita gunakan untuk menganalisa kerusakan. Yang kedua, ya, setelah handphone bisa kita analisa, setelah kita cari tahu kerusakannya, maka barulah kita lanjutkan dengan eksekusi, dengan pengerjaan dari kerusakan, dengan harga, dengan waktu yang telah disepakati dengan konsumen. Nah, kawan-kawan, kita satu persatu kita lihat. Yang pertama yaitu multitester. Multitester yang digunakan di sini, ya, multitester yang digunakan di sini adalah multitester digital. Ya, multitester digital. Multitester digital, kawan-kawan. Multitester digital ini banyak jenisnya, jadi tidak cuman model seperti ini. Ini boleh dikatakan yang auto ya, auto. Kemudian ada yang seperti ini. Ya, ada yang seperti ini. Ini Flux 15B. Untuk harganya kawan-kawan bisa cek di Shopee boleh ya. Tunjukkan ke kawan-kawan seperti ini. Nah, jadi ini multitester atau multimeter atau avometer dengan merek Flux 15B. Harganya kurang lebih sekian. Wow, mahal Mbah gitu kan ya. Kalau mahal ya kita cari yang murah. Kita cari yang murah. Yang murah yang mana? Banyak nih ya. Salah satunya ada Uni Strip T. Kodenya UT 136 B plus. Nah, ini multi testernya. Harga ini kan ya. Jadi muncul. Ini kurang lebih hanya 300.000. 300.000. Ini cukup awet menemani saya. Ini udah cukup lama. Kurang lebih sudah lebih 7 tahun mungkin ya. Ini. Nah, ini murah meriah. Juga cukup saya rekomendasikan kepada kawan-kawan sekalian. Ya, walaupun murah, ya, murah tapi dia maksimal. Kurang lebih dengan multimeter yang tadi, yang ini. Ya. Ada lagi satu yang murah, yaitu lebih murah lagi nih, Zotac ZT berapa ini? ZT 98. Zotac ZT 98. Kita cari. Nah, ini. Hanya 165.000. Ya. Hanya 165.000. Ini bahkan ada 125.
Jadi pilihan ada di tangan kawan-kawan sekalian. Ya, pengen yang mana? Apakah yang Zotac atau Zoe, ini kurang lebih ya sama. Zotac atau Zoe kurang lebih sama, kawan-kawan. Oke, jadi ini 3 tadi multitester. Mbah, saya adanya yang murah lagi. Yang murah lagi. Mana? Ada nggak kita? Ada. Yang sering saya rekomendasikan juga ke kawan-kawan, yaitu multitester Sunshine. DT 9205E. Nih. Murah lagi, ya, lebih murah lagi. Kurang lebih 100.000 saja. Kurang lebih 100.000. Ya. Ini rekom nggak, Mbah? Rekom. Jadi bisa juga dipakai buat ngukur. Sudah betul-betul nyaman juga ya. Tapi memang harga tak bisa bohong. 100, 150, 300, 1.300.000. Ya. Jadi tadi 100, 150, 300, 1.500.000. Ya. Jadi tinggal kawan-kawan pilih. Mana Mbah yang ideal? Ya, paling mahal paling ideal tentunya. Tapi dengan yang murah sekalipun sudah bisa kawan-kawan pakai buat servis, buat menganalisa. Nah, ini yang penting. Jadi bisa nggak buat analisa? Kalau bisa ya sudah pakai. Apapun mereknya. Tapi ada satu merek murah banget, harganya kurang lebih 40.000. Jadi saya nggak bisa tunjukkan ke kawan-kawan. Ya, nggak bisa tunjukkan ke kawan-kawan. Barangnya ya memang nggak ada, tapi murah karena murah banget. Jadi tidak recommended. Nah, yang ini nih ketemu nih, ya 24.000 ya. 24.000. Jangan dibeli. Ya, jangan dibeli. Murah tapi nggak kepake. Nggak maksimal pemakaiannya. Jadi saran saya kawan-kawan jangan beli yang merek ini. Ya. Bukan sabotase tapi ya memang pada kenyataannya di lapangan tidak bisa kita gunakan. Sehingga nanti kalau kita pakai ini ukurannya nggak valid, banyak nggak validnya. Ya, nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, itu tadi yang pertama kawan-kawan. Ya, mengenai multitester. Jadi multitester ini kita gunakan untuk mengukur jalur dan komponen ya, baik itu pengukuran pasif ataupun pengukuran aktif. Nah, nanti ada pembahasannya sendiri sehingga lebih maksimal. Oke, kawan-kawan. Yang kedua yang kita butuhkan dalam menganalisa yaitu power supply. Power supply. Power supply di sini banyak sekali yang modelnya ya, modelnya. Ini yang pertama Shugon 3005D. Jadi ini yang paling saya rekomendasikan kepada kawan-kawan sekalian. Harganya sedikit mahal, ya. Harganya sedikit mahal, tapi fungsinya cukup maksimal. Nah, ini kita cek dulu di marketplace ya. Shugon 3005D. Nah, ini harganya kurang lebih di sini. Kemarin di grup bedah kasus ada yang jual 300.000 ya. Ngayos, ngarang. Barunya aja segini. Ya. Tidak mungkin harganya turun drastis. Ya. Jadi kawan-kawan boleh pelan-pelan kumpulkan duit buat beli ini. Kenapa? Karena power supply ini sudah dibekali atau mempunyai fitur micro buck regulator. Jadi sekaligus MBR. Ini fungsi dari power supply ini. Jadi selain kita gunakan sebagai power supply,
dia juga bisa kita gunakan sebagai MBR. Nah, kemudian kelebihan dari power supply ini, ya, kelebihannya satu, kita bisa punya atau menyimpan channelnya seperti ini. Nah, jadi 5 volt berapa? 2 ampere tadi. Jadi seperti kodenya yang ditunjukkan di sini adalah Sugon 3005D. Berarti power supply ini bisa mensuplai tegangan maksimal di 30 volt dan 5 ampere. 30 volt 5 ampere. Nah, ini tadi bisa kita setel. Pemakaiannya sangat gampang sekali. Ini untuk nyetel tegangan. Yang ini untuk nyetel tegangan. Yang ini untuk nyetel ampere. Kita mau ke berapa ampere? Misalnya tadi kita pengen 5 volt 5 ampere misalnya. Buat apa ya 5 volt 5 ampere? Buat ngecas itu 5 volt 2 ampere. Ya. Jadi nanti USB-nya bisa kita pakai buat ngecas. Oke, seperti ini. Nah, bisa kita simpan. Jadi pengaturan tadi bisa kita simpan di M1 ini. Nah, tersimpan. Jadi begitu keluar titik, ya, keluar titiknya langsung bisa disimpan. Ini berapa nih? 4 volt 5 ampere. Ini 4 volt 3 ampere. Ini 4 volt 2 ampere. Seperti itu. Jadi ini memudahkan kita, mempercepat kerja kita sehingga nanti ketika kita butuhkan udah bisa langsung. Contoh, kita pengen buat ngecas ya, buat ngecas. Jadi power supply ini selain dilengkapi dengan MBR, tadi juga dilengkapi dengan port cas, port charging di sini. Nah, ada port chargingnya. Tadi kita pilih 5 volt 2 ampere. Jadi untuk kontrol atau pengaturan output dari USB ini harus kita atur di sini. Jadi kalau kita bikin 4 volt nanti dia nggak bisa nih. Contoh nih ya, 4 volt 2 ampere. Maka ketika kita pakai ngecas, ya ini saya langsung tunjukkan ya. Oh ini, ya kawan-kawan bisa lihat ya di sini. Ini karena kamera ini juga saya pakai buat ngecas. Ini saya colokin 4 volt 2 ampere, nggak gerak dia, tidak gerak. Jadi di sini tidak ada pergerakan. Oke, tetapi ya ketika kita ubah nih ya 5 volt, seret, langsung ya, langsung ngecas. Nah, langsung ngecas. Dan kawan-kawan lihat tuh ya, kawan-kawan lihat di ampernya ini naik 1 ampere. Oke. Nah. Ini proses pengecasannya. Jadi manfaat dari power supply ini, satu, dia sebagai pensuplai tegangan maksimal di 30 volt 5 ampere. Yang kedua, dia juga bisa sebagai MBR. Tinggal kita aktifkan saja di sini. Ya. Aktifkan saja di sini. Ada kontak OCP, gitu kan, klik. Nah, di sini. Maka kalau kita pakai, ya kalau kita pakai misalnya contoh nih ya. Nih saya, kalau warna merahnya tadi kita nyalakan, pencet, begitu kabel kita satukan. Nah, ini proteknya fungsi. Proteknya fungsi. Sehingga apa? Ini adalah fungsi power supply biasa. Jadi proteknya kita fungsikan. Begitu terjadi short, maka titiknya keluar. Nah, ini begitu kita matikan, maka nanti dia berfungsi sebagai MBR. Tuh. Tegangannya drop, kemudian ampernya naik maksimal. Nah, itu udah dilihat di situ. Nah. Oke. Begitu ya kawan-kawan. Jadi kelebihan dari power supply Sugon 3005D ini
Ya, dengan harga sekian cukup maksimal untuk kita gunakan. Demikian, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari balak serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila nanti suatu saat kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan Allah ridho wa husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.